Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hidayat dari Informatika 23416255201302. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume dari pertemuan 1 sampai 16 mengenai mata kuliah data mining. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian sendiri. Yang pertama, untuk pertemuan pertama, pengertian di mana data mining adalah suatu proses ekstraksi pengetahuan yang bermanfaat atau pola yang menarik dari suatu kumpulan data yang besar, kompleks, dan umumnya tidak terstruktur. Tujuan utama dari data mining adalah menemukan informasi yang tersembunyi yang berpotensi memberikan wawasan dan mendukung pengambilan dalam keputusan. Untuk secara gambaran kasarnya seperti yang di bawah. Untuk data mining itu proses ketiga sebelum menjadi sebuah pengetahuan. Selanjutnya, yang kedua ada data mining proses. Untuk prosesnya sendiri, yang pertama ada acquisition atau recording, di mana merecord atau data-data yang dibutuhkan. Yang kedua ada extracting, cleaning atau annotation, yaitu membersihkan atau mengurangi beberapa hal yang tidak diperlukan untuk memberikan tanda-tanda atau melabeling. Terus yang ketiga ada integration untuk mempresentasikan data-data yang akan nanti digunakan. Terus yang selanjutnya ada analisis atau modeling, itu menganalisa kembali data-data yang telah tadi direpresentasikan dan dibuat sebuah modeling. Dan selanjutnya ada interpretation atau hasil, perlihatkan hasilnya. Selanjutnya, untuk selanjutnya yang ketiga adalah eksplorasi data analisis. Untuk tahap awal dalam proses data mining, di mana analisis data mencari sebuah pemahaman yang lebih dalam terhadap karakteristik data yang ada. Tujuan eksplorasi data adalah mengidentifikasi pola, tren, anomali, dan wawasan awal sebelum proses analisis lebih lanjut di proses yang tadi ya. Deskripsi umum dari eksplorasi data adalah memahami sifat dan karakteristik umum dari data seperti tipe variabel, ukuran data, dan format. Secara statistik, eksplorasi data menggunakan metrik seperti rata-rata, median, dan deviasi standar untuk merangkum data secara deskriptif. Yang keempat yaitu tentang data preparation. Yang pertama ada yang tadi data cleaning, kedua ada data collection, yang ketiga data transform, dan yang keempat ada data reduction. Untuk pertemuan kelima itu kita membuat sebuah final project, tapi sebelum itu kita diberikan sebuah datanya dulu, dan kita ditugaskan yang pertama yaitu data cleaning, yaitu bisa mengecek value missing, duplikasi data, dan lain. Terus yang kedua data transformation, yaitu bisa dengan mudah mengetahui status kelulusan tepat waktu atau tidak, mengetahui IPK setiap lulusan, dan lain sebagainya. Di sini kita dapat mentransfer untuk dapat mengetahui dari status kelulusan tepat waktu atau tidaknya, mengetahui IPK setiap lulusannya, dan nilainya ya biasanya. Terus yang ketiga adalah data reduction. Ini tuh tugas termasuk tugas besar ya yang tadi dilihatkan. Untuk ketiga yaitu data reduction, itu bisa dengan menghapus kolom, menggabungkan kolom, dan lain sebagainya. Kita dokumentasikan hasil dokumentasi dipublikasi di web, di blog masing-masing. Untuk saya sendiri udah di-upload semuanya mengenai hasil dokumentasi dan dipublikasi untuk hasilnya ya di web saya di Karanggae Saiful Hidayat. Nanti saya perlihatkan di akhir, atau nanti saya tulis di bawah dari video ini ya, di deskripsi di YouTube. Ini akan saya upload di YouTube, nanti ada deskripsi untuk websitenya. Terus selanjutnya, untuk pertemuan ke-6 di sini kita akan menjelaskan tentang 3 data, yaitu data integration, data analisis, dan data visualisasi. Yang pertama ada data integrasi, yaitu beberapa teknik integrasi data yang umum digunakan dalam Python, seperti pandas merge, concatenation, join, SQL alchemy, dash, dan spark data frame. Yang kedua ada data noisy, pentingnya untuk menghilangkan atau mengurangi noise dari hasil data mining. Yang pertama seperti contoh
the source of noise, mencari tahu sumber dari noise tersebut. Yang kedua, apply processing teknik. Ketiga ada apply noise tolerant model or algorithm. Dan yang keempat ada evaluasi and compare dari hasil ya, dari result. Ketiga, data visualisasi, yaitu berbagai teknik visualisasikan menjadi sarana yang umum dimanfaatkan dalam proses data mining untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam terhadap informasi yang terkandung di dalam data. Nah, itu seperti memperlihatkan data dalam bentuk bisa jadi grafik ataupun modeling 2D, 1D gitu ya, 1D, 2D, 3D gitu. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertemuan ketujuh yaitu visualisasi tadi yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk visualisasinya sendiri, yaitu yang pertama ada visualisasi data kategori atau numerik ya, kategori atau numerik. Seperti contoh yang ada di gambar ini, udah kepotong nih. Nah, jadi langsung berupa angka dan tanda-tanda gitu, tidak berbentuk secara pasti gitu ya, masih berbentuk angka gitu. Yang kedua ada visualisasi data 1D, 2D, dan 3D. Ini bisa gampang sekali untuk dipahami ya, karena berbentuk 3D atau modeling yang lebih mudah dipahami oleh umum gitu ya. Sendiri saya dicontohkan seperti grafik ini ya. Untuk pertemuan yang ke-8 yaitu UAS di UTS nih, maafin saya harusnya UTS. Untuk UTS sendiri kita diantaranya mengerjakan sebuah case ya. Langsung aja untuk pertemuan ke-9. Nah, untuk pertemuan ke-9 di sini kita ada sebuah supervised atau klasifikasi atau metode yang diperlukan untuk mentransformasikan data citra multispektral ke dalam kelas unsur spasial supaya lebih mudah dipahami dan untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih pasti ya. Untuk pertemuan ke-10 yaitu supervised prediksi berdasarkan International Business Machine atau IBM. Supervised learning adalah pendekatan dalam machine learning dan artificial intelligence yang menggunakan kumpulan data berlabel. Data tersebut berfungsi melatih algoritma dalam mengklasifikasikan data atau memprediksi hasil secara akurat. Untuk algoritma supervised learning prediksi di sini, untuk melakukan hal tersebut butuh algoritma yang mendukung pengimplementasian dari metode tersebut. Yang diantaranya itu regresi linear, regresi logistik, decision trees, random forest, atau neural network. Untuk pertemuan 11, untuk pertemuan ke-11 yaitu unsupervised clustering atau pembelajaran tak terarah adalah teknik yang pembelajaran mesin di mana pengguna tidak perlu mengawasi modelnya. Sebaliknya, pembelajaran tak terarah memungkinkan model bekerja sendiri untuk menemukan pola-pola dan informasi yang sebelumnya tidak terdeteksi, terutama yang berkaitan dengan data yang tidak berlabel. Seperti contoh yang digambar ini. Nah, ini kita akan melihat data ini akan diinterupsi, terus menggunakan algoritma, terus proses pencarian pola. Seperti ini ada cabai, yang kedua ada terong, yang ketiga ada bawang ya. Maka si data ini akan mengklasifikasikannya secara sendiri. Ya, selanjutnya ada association rules. Ada teknik analisis data yang digunakan untuk menemukan hubungan antara item atau fitur dalam kumpulan data yang besar. Dalam association rules digunakan metode support dan confident untuk mengidentifikasi keterikatan antara item, di mana support mengukur beberapa sering item-item tersebut muncul dalam data, dan confident mengukur beberapa sering item A muncul bersamaan dengan item B. Penggunaan association rules dapat ditemukan aturan-aturan yang berguna dalam mengoptimalkan strategi pembesaran atau mengembangkan sistem rekomendasi untuk produk atau layanan. Untuk gambarannya seperti ini ya, dan untuk rumusnya rules, support, confident, dan live. Nah, ini untuk hasilnya seperti kemungkinan ya, seperti hasil yang akan terjadi ke depannya.
Ini kan rule A sama dengan D, 2,5, confidence-nya 2/3, dan lift-nya 10/9 gitu, dan seterusnya. Mohon maaf sebelumnya, saya mengerjakan ini sambil kerja ya, mohon maaf sebelumnya. Agak sedikit buru-buru atau hasil yang tidak maksimal. Untuk selanjutnya ada pertemuan ke-13 yaitu supervised dan unsuppressed, di mana adalah dua pendekatan pembelajaran mesin yang berbeda dalam jenis data yang digunakan. Untuk suppressed learning menggunakan data pelatihan variabel, berarti ada pengawasan manusia yang terlibat dalam pengolahan data. Pendekatan ini digunakan untuk memecahkan masalah dengan hasil yang diketahui seperti klasifikasi, spam email, pengenalan gambar, dan prediksi harga saham. Model pembelajaran terbimbing memiliki pemahaman dasar untuk nilai keluaran yang benar. Untuk unsuppressed learning itu menggunakan data yang tidak berlabel, yang berarti hanya ada sedikit pengawasan manusia yang terlibat dalam pengolahan data. Pendekatan ini digunakan saat tidak ada data per label atau instruksi yang harus diikuti oleh komputer. Pembelajaran tanpa pengawasan digunakan untuk menemukan pola, mengelompokkan kejadian serupa, atau mendeteksi anomali dalam data. Misalnya, pembelajaran tanpa pengawasan dapat digunakan untuk mengatur arsip data yang besar, membangun sistem rekomendasi, dan mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Pembelajaran tanpa pengawasan juga dapat digunakan untuk menemukan pola dalam data, deret waktu, dan membuat prediksi tentang peristiwa di masa mendatang. Untuk pertemuan ke-14 dan ke-15 tentang final project, di situ kita mulai finishing ya, dimana kita membuat sebuah laporannya. Terus sebenarnya ada beberapa juga codingan yang error ya. Nanti sebenarnya ada videonya setelah pembuatan pas UAS, mulai dari penjelasan setiap codingannya dan beberapa codingannya yang mengerjakan UAS itu. Di situ juga kita sambil finalisasi membuat sebuah laporannya untuk pertemuan 14 dan 15. Nah, untuk pertemuan yang ke-16 itu pelaksanaan UAS, di mana kita membuat videonya ya, video hasil akhir sambil pengumpulan untuk laporan, program, dan videonya. Mungkin itu saja resume dari pertemuan 1 sampai 15 dari saya Hidayat. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.